Perumusan dasar negara. Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan, tanpa pondasi yang kuat, tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu, dasar negara sebagai pondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara berdiri. Ketua BPUPKI Dr. KRT Rajiman Wedyodiningrat pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Beberapa tokoh negara mengusulkan rumusan dasar negara. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Namun demikian, terdapat beberapa persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya. Pandangan para pendiri negara tentang rumusan negara disampaikan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain. Usulan dasar negara itu dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada sidang BPUPKI pertama 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Kesejahteraan sosial. Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang. Konsep yang disampaikan berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Asas dan dasar Indonesia merdeka secara tertulis menurut Mr. Muhammad Yamin adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada sidang BPUPKI pertama, yaitu 31 Mei 1945, menurut Mr. Supomo, negara Indonesia merdeka terdiri dari 5 unsur dasar, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Supomo juga menekankan bahwa negara Indonesia merdeka bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat. Maksudnya adalah golongan politik atau ekonomi yang paling kuat. Akan tetapi, mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat. Masih pada sidang BPUPKI pertama 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Usulannya berbentuk filosofis Grundsleh atau Weltanschauung, yaitu
pundamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Negara Indonesia yang kekal dan abadi itu dasarnya adalah Pancasila. Rumusan dasar negara yang diusulkannya adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Beliau juga menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut bukan dinamakan Pancadharma. Atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia kecil awalnya beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno. Dalam perjalanannya, sesudah sidang Cuosangi, panitia kecil kemudian bersumlah menjadi 9 orang dan dikenal dengan sebutan Panitia 9. Panitia 9 ini kemudian mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 kemudian mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar, Undang-Undang Dasar. Dan rapat ini sebenarnya berlangsung secara alot karena terjadi perbedaan paham antar peserta dari Panitia 9 sendiri. Nah, kemudian persetujuan Panitia 9 ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar yang oleh Insinyur Soekarno dinamakan Mukadimah, oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Widjosanjoyo disebut Gentleman Agreement. Naskah Mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 ini dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dan selanjutnya naskah Mukadimah tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Kita lanjutkan ke sidang BPUPKI 2, yaitu 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang kedua ini membahas bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan dan pengajaran. Nah, di sini dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 19 orang dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua. Panitia Pembelaan Tanah Air dengan Abikusno Cokrosuyoso sebagai ketua, dan Panitia Ekonomi dan Keuangan dengan Muhammad Hatta sebagai ketua. Melalui hasil pemungutan suara ditentukan wilayah Indonesia Merdeka itu meliputi Hindia Belanda, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya. Setelah selesai melaksanakan tugas, BPUPKI kemudian dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan sebagai gantinya dibentuklah Dokuritsu Zumbi Inkai atau PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang bertugas melanjutkan tugas mencapai kemerdekaan Indonesia dan mengesahkan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945.